Sarah sedih karena Bapak saya ditinggal kamu, saya pasti akan menjerit. Kamu kenapa ninggalin saya? Kamu mendekati, tapi saya takut seperti kamu. Gitu. Ya itu ucapan saya. isi hati Bapak. Iya, saya cinta sama kamu, tapi saya takut. Bapak sayang, Bapak takut. Iya. Dunia memandang sebelah mata, namun ku berharga di matamu. Hanya padamu Tuhan tempatku mengadu semua apa yang ku alami. Ku bersyukur atas kebaikan. Kata kamu nggak lihat juga. Nggak apa-apa, nggak akan mulai saat ini Bapak ada dalam perlindungan Tuhan. Nggak akan ada lagi yang jahat sama Bapak, iri-iri sama Bapak, karena semuanya sudah dihancurkan, semuanya sudah dipatahkan. Ya. Pokoknya Bapak harus tetap semangat, ya. Insya Allah. Masa depan Bapak masih panjang, masih muda loh. Iya. Ya. Saya mau suara saya mengucapkan, mau bernyanyi dengan berapa mata ini kan ya. Saya carikan judul ya. Iya. Judul tanyaan ya. Iya, judul lagi. Ya. Tapi saya gembira tapi ngeri. Saya gembira tapi saya ngeri. Itu dikatakan menyeramkan. Bapak senang tapi ngeri. Iya. Ngerinya kenapa? Iya, yang tadi saya terangkan suara saya begitu. Gembiranya? Ya. Kalau gembiranya? Seperti gua. Hahaha, saya punya sahabat baik. Iya. Nanti saya tahu-tahu tenggelam sayanya. Oh. Jadi ini dia masih menceritakan tentang kisah masa lalunya yang Iya. punya sahabat. Saya berenang perahu tahu nggak? Lihat perahu. Ngedayung. Tahu-tahu ngerinya saya tenggelam di dalam air. Iya. Kan kalau saya ucapkan, kita manusia biasa. Ada makhluk yang halus. Itu makhluk halus di dalam air selalu mengalir di dalam airnya. Di misalnya rawa kamu tahu mengenal rawa kan? Iya. Itu di rawa itu kan berair dalam, misalnya empang dalam tapi luas kan. Itu dia selalu ada makhluk halusnya di dalam air yang hutannya. Hutan itu perkebunan kan. Sarah sedih karena Bapak Saya ditinggal kamu, saya pasti akan menjerit. Kamu kenapa ninggalin saya? Kamu mendekati, tapi saya takut seperti kamu. Gitu. Ya itu ucapan saya. isi hati Bapak. Iya, saya cinta sama kamu, tapi saya takut. Bapak sayang, Bapak takut. Iya. Apa yang Bapak takut? Ya hanya jaringan untuk Bapak lagi terjerat. iya, terlibat saya. Lagi terikat. Ya terlibat. Orang yang berdosa, saya yang terlibat. Oh. Orang makan nangkanya, Bapak kena getahnya. Bapak nggak punya salah apa-apa, tapi Bapak harus menanggung. Jadi sahabat Anjur itu yang bikin Bapak Mahmud sangat terpukul karena dari tadi dia menjelaskan berulang-ulang kali dengan berbagai macam gaya bahasanya, perumpamaan. Nah, pada intinya saya simpulkan bahwa Bapak Mahmud dituduh melakukan sesuatu yang bukan perbuatannya. Iya. Saya kalau bicara
bicara begini, saya harus bagaimana menghormat sahabat saya harus bagaimana menghormat dia, sayanya. Dia saya hormat sama saya, tapi tidak terima kasih dihormatnya. Iya. Saya mengerti. Iya, kan sahabat kerja banyak ke saya. Iya. Kamu pintar bikin pakaian, maksudnya menjahit. Iya. Tapi dibilang pintar menjahit pakaian, malah dia tidak menghormat aku. Oh iya. Jadi itu aku ngeri. Iya. Itu menerangkan apa kenakalannya bagaimana kenakalannya. Iya. Coba sekarang saya megang gini, Iya. apa yang nakal? Saya sama, maksudnya dengan merendah diri, aku cukup menyombongkan, aku ngeri. Aku ada yang apa dah namanya, yang cintanya kamu pinter sholatnya, baca kitabnya pinter, tapi mana nol nilainya. Di kantong bawa apa, Pak? Hanya apa, nggak ada apa-apa, saya jujur. Ada duit nggak, Kak Rizky? Ini hanya apa, wangi Basket. kalau saya maaf tuh parfum. Aku beli nasi, diem di sini ya. Nanti itu duit itu buat jajan yang lain ya. Beli maam dulu ya. Itu buat jajan yang lain. Terima kasih Beli nasi banyak lain. atas kehormatan ke diri saya. Cari nasi dulu, Kak Rizky. Karena Bapak itu berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Amin. Beli nasi dulu, Kak Rizky. Aku tunggu di sini, aku beli nasi dulu ya. Jadi bapaknya nelpon. Bapak nelpon siapa? Bapaknya gemeter ya. Kak Rizky lagi beli nasi dulu. Pak, nanti duitnya buat beli jajan lain ya. Bapak lagi HP-nya dimainin ya. Pak, udah mau pulang belum? Pengen pulang ke rumah belum?
kebaikan kehormatan dari sahabat yang tiba-tiba meluncur, lalu dia baik ke aku banyak Kak Rizky, pikir saya. sambil buka makanannya. Iya. Sambil buka makanannya deh. Kalau Jangan banyak berpikir ya. aku harus bagaimana berbalasnya kebaikan itu, dibalasnya bagaimana aku ngebalas yang baiknya maksudnya. Nggak usah dibalas ya, nggak usah dibalas, cukup dengan Bapak semangat untuk terus mau jadi lebih baik lagi, enggak menyimpan kepahitan, kekecewaan. Ampuni orang yang bersalah sama kita, biarkanlah orang mau bersalah sama kita, asalkan kita enggak menjahati orang ya. Minum dulu deh airnya. Kalau yang disebut seragam warna apa namanya, warna perkainan maksudnya. Berkainan Ya, warna-warni perkainan seperti dedaunan ya, kan bangunan warna-warni. iya. Warna merah kan PDI, Iya. warna kuning Golkar. Bapak makan dulu. Aku masih ingat kalau perpawayan maksudnya pemilunya. Ya, makan dulu lah. Doa makannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqlana wa qina adzabannar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menyebut innalillahi, kita jangan ke dalam jangan mendekati yang meninggal. Kita yang masih hidup ya kita yang bersatu, yang masih hidup bersatu, disebutnya telah pulang ke rahmatullah. Iya. Ya ke rahmatullah, kita pulang ke tempat Allah. Iya. Lalu saya jawab, tempat Allah mana? Ya saya tidak bisa menerangkan. Ya kan kita masih hidup. Iya, Iya. saya ya kan ada rahmatullah ya sebutnya perpanjangan hurufnya Allah. Ya makanlah dulu kan udah berdoa. Oke sahabat Alberto, kita puji Tuhan ya, karena Pak Mahmud Ada masa saya jadi potong bicara doa Iya. tadi ya. Masa ada di sifat agama katanya ya, masa agama ditukar-tukar, maksudnya agama itu agama mah tetap aja tidak boleh ditukar. Ya agama Iya. mau sholat sembahyang tidak apa-apa, Iya. dia males sembahyang ya tidak apa-apa. Iya. Ini mah kadang-kadang berkicau buruk. Dia nggak sholat nggak sembahyang dia berkicau. Iya. Maksudnya terserah orang mau menyembah apa. Iya. Yang penting aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Makan Ya. ya. Biar Pak Mahmud makan dulu ya, sahabat Alberto. Iya. Ini tadi aku ini umpamanya itu halau speaker nih umpamanya. Ini kalian diperebutin untuk bersuara. Bukan seperti kendaraan diperebutkan untuk suara. Oke, Bapak makan dulu ya. Iya. Silakan makan Pak. Menuju ke Jakarta dan memang saya setiap hari berputar-putar berkeliling-keliling. Nyari teman, nyari sahabat seperti Bapak. Ketemulah Bapak. Itu jadilah sahabat Alberto. Barangnya jatuh berkali-kali. Tadi jadi sahabat Alberto. Tadi di jalan itu, awas kamu mundur, ada. Iya. Jadi tadi barangnya Pak Mahmud itu berkali-kali jatuh. Iya. Kita jalan kan, kita ikutin udah berapa jam. Ini udah ada 2 jam Mama. Ya, Sekarang ini. kamu begini kata Ya. judul cerita
orang makan nangkanya, aku kena getahnya. Iya. Orang yang orang gembira, kita Aku- tenggelam. iya. Tenggelam itu kita akan ya mungkin tenggelam itu apa tuh maksudnya? Bapak, kenapa nggak dimakan? Insya Allah ntar. Kalau disebut tenggelam itu kita maksudnya terlibat sama yang tidak kesopanan, kehormatan. Saya begini, kamu jaga kehormatan kamu, saya pun bisa ngejaga kamu, tapi separohnya saya bisa ngejaga kehormatan gitu. Kamu waspada, kendaraan yang besar banyak seperti kita, seperti mengalirnya air. Seperti tadi saya potong bicara mau menghidangkan ini, lalu gini, tadi apa pantun itu? Orang makan nangkanya. Ya pantun kan gini, Ya. geluduk mulu nggak hujan-hujan, Ya. duduk mulu kan? Itu dia. Duduk mulu nggak jajan-jajan. Ya itu pantun, Pantun. judulnya pantun ya. Tapi kalau begini, nasib ya nasib, mengapa jadi begini? Ternyata kehendak ayah ibumu. Mengapa jadi begini? Akhir sebuah cintaku. Lalu bunga yang kusiram, ya bunga yang kusiram, kini dipetik orang. Bunga yang kusiram, kini dipetik orang. Ternyata cinta tak mampu menahan lagi apa yang menjadi kehendak ayah ibumu. Mengapa jadi begini akhir sebuah cintaku? Keren. Itu hanya nyanyian sepotong suaraku. Tapi ada aku seperti gini. Indung-indung, hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Tiada daya, tiada upaya, mata melihat seperti suram. Itu suara judul Janji Kuda. Indung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Iya. Mandi di kali rambutnya basah, ya kan? Iya. Mandi di kali rambutnya basah. Lalu namanya Siti Aisyah. Biasanya Siti Aisyah itu mandi di kali, rambutnya basah katanya. Tiada daya, mata melirik kaki kesandung. Itu judul. Oke sahabat Alberto, setelah beberapa jam kita dari awal kita ikutin, dari belakang terus kita coba dekati. Nah, akhirnya kita ngobrol banyak. Pak Mahmud mengeluarkan semua isi hatinya yang Tapi selama gini, ini Kak. nggak didengarkan sama orang. Pun ame-ame, belalang kupu-kupu, diteprok biar rame. Pagi-pagi nggak punya judul katanya. Oh, kirain kok ame-ame belalang kupu-kupu. Iya. Ya kan? Pok ame-ame belalang kupu-kupu katanya. Diteprok biar rame. Ditepuk biar rame. Iya. Pagi-pagi sahabatnya bubar. Oke. Sambil makan. Aduh, Kalau nggak dimakan, Iya, terima kasih. aduh. buat kapan makannya? Makan apa? Iya, iya. Ayo, Bapak nggak percaya makanannya nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. Dikasih apa? Ini udah
kebaikan kamu. Kamu udah cukup baik kepada aku. Saya hanya bisa ngucapin insya Allah, begitu ngucapin diri saya. Kita pamit ya. Bapak harus makan biar kuat jalannya. Kita pamit ya. Aku Ya. mau pamit ya. Aku jalan duluan ya. Apa tadi? Jaga kehormatan dirimu. Amin. Kalau aku ada yang menghalangi dijaring orang, kamu jaga kehormatanmu. Amin. Hanya itu. Bapak juga selalu jaga diri baik-baik. Dan kami percaya Bapak selalu dalam perlindungan Tuhan. Akan dipertemukan sama orang-orang baik. Ya, dimanapun Bapak berada. Ya, Di jalan Allah, di jalan Allah, di jalan yang diridhoi Allah. amin. Oke, sahabat Alberto. Puji Tuhan, Pak Mahmudnya mau diajak ngobrol. Setelah beberapa jam tadi kita ikutin dari arah sana, dari arah Sangiang apa dari Mauk namanya itu. Jadi tadi kita dekati dengan cara kita pura-pura bertanya alamat, terus kita kasih kantong plastik karena barang-barangnya sempat jatuh, gembolannya banyak. Dan akhirnya sempat menolak, tapi kita berusaha terus ajak ngobrol. Akhirnya banyak obrolannya tentang bagaimana dia kecewa. Ya, makanya sahabat Alberto, mari kita sama-sama belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Boleh kita tegur orang lain di saat dia berbuat salah, tapi jangan sampai kesalahan yang kita buat kita lemparkan kepada orang lain yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian orang itu nggak tahu apa-apa, terus kita benar-benar menjadikan dia adalah orang yang harus menanggung kesalahan yang kita buat. Itu sangat salah ya sahabat Alberto ya. Karena yang saya tangkap dari cerita kisah Pak Mahmud dari tadi, itu dia sampai berulang kali dia sebutkan bahwa orang lain makan nangkanya, saya yang kena getahnya. Berarti dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia yang harus menanggungnya, ya kan? Jadi sahabat Alberto, terima kasih sudah mengikuti video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan pernah lelah berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan dengan senang hati, dengan tulus, ikhlas. Karena apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan mencatat semua itu. Oke, terima kasih sahabat Alberto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresin gembolannya ya. Bapak beresin sendiri kan? Kamu jangan jauh-jauh dong. Apa? Ya, jangan jauh-jauh desanya. Baik. Desanya jangan jauh. Iya. Ya hormat. Sedih Kak Rizky. Kamu jangan jauh-jauh katanya. Pamit ya Pak ya. Saya terus. Sampai ketemu lagi. Iya. Iya. Jadi mau berpisah, sedih ya sahabat Eber.
cinta katanya. Surat cinta. Surat pengantin. Iya, undangan. Surat pengantin kalau di mana? Iya. Bapak kita pamit. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Bapak lihat terus ya. Semoga kita ketemu lagi. Sampai jumpa kembali. Pasti kita ketemu lagi. Ya. Bapak ya, pamit ya. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat beristirahat di sampai tempat tujuan yang terhormat. Amin.